Ayo Pak, bayar per puluhan, nanti dibalas 30, 60, 100 kali. Bahkan bukan 100 kali, minta berapa saja. Mantap kan? Oh ayah, Allah kita maha kaya, masa cuma 100 kali? Ada yang ngomong begitu. Aduh, Bapak Ibu, kalau ada yang mendengar ini bukan berarti kita lagi kepahitan atau apa, bukan, sama sekali bukan. Tolong belajar lagi sebelum mati. Sebelum engkau mati, saya ingatkan, sebab kita semua bisa mati setiap saat. Stroke jantung bisa mati setiap saat. Ajaran yang menekankan bahwa Tuhan itu kaya. Dia pasti membuat kita kaya karena kita panggil dia Bapak, maka kita anak. Anak itu ahli waris katanya, pakai Alkitab lagi ngomongnya. Waduh, gawat nih. Ya. Berangkat dari kacamata ini, maka lahirlah suatu teologi yang mempunyai banyak nama. Salah satunya Injil sukses. Kalau Bapak Ibu dengar kata Injil sukses, maksudnya itu. Injil sukses atau teologi sukses. Teologi kemakmuran atau prosperity teologi. Apalagi? Teologi anak raja. Weh, jadi Kristen jadi anak raja katanya. Mau jadi enak, jadi anak raja. Teologi ini berbagai macam namanya, tapi intinya sama. Tapi laris manis. Banyak gereja yang besar, teologinya teologi ini. Dan jemaat-jemaatnya termakan oleh teologi ini. Dan mereka kaya-kaya buktinya. Tuh buktinya kaya Pak. Wah, kalau ukurannya kaya, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus bahkan lebih kaya. Ayo, mau adu kaya? Orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Apakah berarti Tuhan Yesus kalah hebat? Bukan soal kekayaan. Ini bagaimana ya orang kok tidak mengerti kebenaran ya? Udah nggak ngerti, nggak mau belajar lagi. Tekanan teologi ini tiga ini. Perhatikan baik-baik. Satu, kekayaan duniawi. Ditekankan itu di gereja. Kekayaan duniawi menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Yang kedua soal kesembuhan, kesehatan. Itu ditekankan berulang kali dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah pindah ke topik lain. Kayak Alkitab ini cuma itu topiknya. Yang ketiga, tadi apa? Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kesehatan atau kesembuhan. Yang ketiga, kesuksesan dalam segala bidang. Kalau kerja, jadi kepala, bukan ekor, katanya. Kalau di dunia punya rumah di bumi, punya rumah di surga, mau enaknya sendiri dia. Ya orang juga mau punya rumah, tapi bukan begitu Alkitab ngomongnya. Ya kan? Kalau kamu buka toko, pasti laris tokonya. Loh, seolah-olah hidup ini jadi gampang gitu setelah jadi Kristen. Kekristenan dijual begitu murah, sehingga orang tertarik. Banyak orang tertarik karena memang menarik janji-janjinya. Teologi yang satu ini memang merusak cara berpikir orang percaya. Rusak pikirannya. Nggak bisa ngerti kebenaran. Di antara Bapak Ibu pasti ada yang pernah mengenal teologi ini. Pasti. Sebab ini umum di mana-mana. Kekayaan materi menjadi yang utama yang disampaikan di gereja. Berkat materi. Padahal justru itu yang berbahaya. Materi itu yang berbahaya, malah dipromosikan. Waduh, ini gawat loh. Intinya tiga itu yang ditekankan. Kekayaan, kesembuhan atau kesehatan, dan sukses dalam segala bidang. Enak benar ya? Enak benar. Makanya gerejanya seperti bisnis entertainment. Dibuat menarik. Musiknya profesional. Gedungnya mewah.
lampu warna-warni seperti di diskotik. Saya nggak mengatakan itu salah loh, bukan loh ya. Saya cuma mengatakan itu salah satu usaha menarik orang. Nggak apa-apa sih, tidak apa-apa. Tapi yang utama malah tidak dilakukan. Itu kan cuma sampingan. Yang utama kebenaran malah tidak disampaikan. Sesat itu namanya. Kalau gereja mau dibagusin untuk menghormati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, bagus. Tapi yang utama jangan dikurangi. Jangan dikurangi atau tidak disampaikan atau diabaikan. Itu sesat artinya. Seolah-olah di gereja itu begitu tujuannya. Mau foya-foya hidupnya. Mau bergaya jet set begitu. Itu bertentangan dengan Alkitab loh. Ya. Dunia ini rusak menjadi begitu-begitu itu. Gereja bukan membuat orang bertobat, malah memfasilitasi orang agar menyalurkan hawa nafsunya dengan pertolongan Tuhan. Wah, seolah-olah rohani, seolah-olah. Ini benar-benar penyesatan sebenarnya. Biasanya kelompok-kelompok ini akan mengadakan suatu acara yang mengumpulkan dana. Udah pasti itu. Karena ujungnya uang sebenarnya. Dia butuh dana. Ayo Pak, bayar perpuluhan. Nanti dibalas 30, 60, 100 kali. Bahkan bukan 100 kali. Minta berapa saja. Wih, mantep kan? Allah kita maha kaya, masa cuma 100 kali? Ada yang ngomong begitu? Matre bener kau. Aduh. Bapak Ibu, kalau ada yang mendengar ini bukan berarti kita lagi kepahitan atau apa. Bukan, sama sekali bukan. Tolong belajar lagi sebelum mati. Sebelum engkau mati, saya ingatkan. Sebab kita semua bisa mati setiap saat. Stroke jantung bisa mati setiap saat. Harus bertobat. Orang yang tidak sempat bertobat sampai ia mati, ia pasti ke neraka. Sudah pasti. Rugi kita. Rugi. Makanya kalau di gereja diajarkan yang begitu-begitu gitu ya. Gak apa-apa makan aja. Bebas mau makan babi, kambing. Jangan khawatir, Allah kita berkuasa. Ini ajaran rusak ini namanya. Orang itu mestinya tahan hawa nafsumu, makan yang benar. Tubuhmu bait Allah. Mesti begitu ya. Ini malah makan aja, iman bro. Makan kok diimani. Ini makan kok diimani. Iman itu apa artinya? Rusak. Karakter jadi rusak. Kalau teologinya rusak, karakternya rusak. Kalau teologinya benar, mindsetnya, karakternya jadi benar. Gitu loh. Makanya, pilih-pilih ajaran itu yang benar. Ya, kita akan belajar secara teliti hari ini. Mestinya seseorang kalau punya nurani baik, dia waktu masuk gereja disodori begitu, pasti mengernyitkan dahinya. Masa sih Tuhan begini? Tuhan kok kayaknya mengumbar kekayaan gitu. Kok jadi gampang kaya gitu seolah-olah kalau jadi Kristen. Kita lihat saja faktanya. Bapak Ibu, gampang. Menguji kebenaran itu gampang. Lihat saja faktanya. Kalau seorang pengkhotbah mengatakan kita pasti kaya di bumi maupun di surga, lihat saja faktanya. Apakah banyak orang kaya? Orang percaya kaya? Yang kaya dirinya sendiri. Si pengkhotbah itu karena persembahan kan? Ada modus di balik itu. Pokoknya kalau orang tidak menyampaikan kebenaran firman, itu modus. Mau mengumpulkan dana. Saya nggak mengatakan orang tidak boleh memberi loh ya. Orang harus memberi. Tapi bukan pakai modus supaya dikembalikan. Nggak ada itu ayatnya. Nggak ada ayatnya. Aduh. Akar masalahnya itu sebenarnya gini loh Bapak Ibu. Orang-orang itu tidak menghormati Alkitab. Tidak menghormati Tuhan. Dia suka-suka aja ngomong gitu. Nggak mau ngecek Alkitab, nggak mau belajar. Malas juga sih. Pemalas. Nanti kalau ditanya, buktinya aku kaya, diberkati.
Ngomongnya kekayaan melulu, nggak ada yang lain. Gaya hidupnya super mewah. Di rumahnya mobil mewah banyak sekali. Rumahnya gede, di luar negeri banyak. Bukan berarti nggak boleh loh ya. Tapi gaya itu nggak cocok dengan khotbahnya. Khotbah itu harus kebenaran. Kalau khotbahnya mancing-mancing berkat tok, itu kesesatan namanya. Teologi sukses ini memang teologi yang sesat sebenarnya. Membuat orang dijanjikan kesuksesan duniawi itu sesat itu. Yang dijanjikan bukan itu. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan sukses di dunia ini. Nggak pernah. Tuhan berjanji harta kita sendiri ada di surga. Ada amin nggak ini? Jangan salah mengerti loh. Kalau kita ngomong begitu bukan berarti Tuhan mau kita di dunia ini miskin. Terus nggak bisa apa-apa. Nggak produktif, terus nggak sukses. Bukan itu juga maksud Tuhan. Tujuan utamanya apa? Inilah yang kita mesti permasalahkan. Makanya teologi kemakmuran ini teorinya sederhana. Allah kita pasti kaya. Kalau Allah yang kaya menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Begitu teorinya. Itu teorinya, aduh, dari mana ya dapatnya ya? Makanya kalau nyanyi seneng bener tuh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Seneng bener lagu itu. Padahal lagu itu belum tentu yang dimaksud diperkaya secara fisik loh. Diperkaya karakternya. Diperkaya buah-buah rohnya. Bisa ke sana larinya. Tapi kalau orang matre ya, waduh kaya raya gue. Gitu, matre memang. Dengar kata berkat, matanya hijau. Duit, urusan duit melulu. Dalam ngasih persembahan pun dalam rangka mancing berkat. Supaya tingkap langit dibukakan. Pakai ayat lagi. Duh, rusak ini rusak ini. Manusia sangat gemar ditawarin yang begini-begini memang. Karena enak didengar. Enak sekali didengar. Ya. Jadi jualan seperti itu sederhana. Kalau engkau percaya, engkau diberkati. Udah simple, segitu aja. Kalau mau sukses, gampang. Mulailah dengan memberi. Memberi perpuluhan maksudnya. Nanti perpuluhan, buah sulung dan sebagainya. Mengembalikan milik Tuhan dianggap memancing, dianggap investasi. Ini sesat loh. Kita mengembalikan berapapun, semuanya itu tetap milik Tuhan. Gak berhak kita minta balik sama Tuhan. Katakan amin. Ini bikin gemes. Ngawurnya gak karu-karuan teologi yang satu ini. Ya. Makanya kalau kita teliti para tokoh-tokohnya, kita nggak usah sebut nama deh, di luar negeri banyak, di Amerika, di Korea, di Singapura, itu pasti terjerat oleh masalah finansial akhirnya. Entah itu pajak, entah itu penggelapan uang. Itu pasti loh. Pasti. Dan sebagian jatuh dalam dosa seks. Di hari tuanya loh ini, nggak ngomong dulu loh. Sampai hari ini loh. Gak bertobat loh dia. Dia masih jadi hamba Tuhan, masih khotbah, tapi selingkuh jalan terus. Hebat ya. Teologi ini benar-benar merusak nurani. Manusia jadi matre. Ya. Di hari tuanya banyak juga yang bertobat sih. Persepsi manusia bisa menggiring manusia itu ke surga atau ke neraka. Jangan sembarangan. Marilah kita belajar pengenalan yang benar. Tentu saja kebenaran itu yang menurut Alkitab, bukan menurut siapa-siapa. Jadi jangan pernah diantara kita yang ngomong begini, tapi dia pendeta besar Pak. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk. Nggak ada pengaruhnya. Kalau dia ngomong kesesatan, tetap sesat. Jemaatnya mau sedikit, mau banyak, kalau salah ya tetap salah. Yang tidak sesuai Alkitab pasti salah.
tidak sesuai kenyataan, pasti salah itu. Amin ya.